Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap kalian sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Pak D. Kali ini kita akan masuk pada menyajikan teks tanggapan. Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan kita ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu, pada materi sebelumnya, kita sudah melewati atau sudah mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasan teks tanggapan. Di antaranya adalah konteks. Konteks itu apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa yang terjadi, baik berupa politik, sosial, dan seni budaya. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi apa dan bagaimana suatu realisasi atau yang diciptakan dari hasil si pengarang. Selanjutnya penilaian. Penilaian itu berupa apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Nah, sekarang saatnya kita menyajikan teks tanggapan. Mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan atau tulis. Anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar kita pada pembelajaran kita kali ini yaitu 4.8, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita nantinya siswa dapat merancang teks tanggapan, kemudian menyajikan teks tanggapan secara tertulis, tertulis berupa pujian atau kritikan dari berbagai sumber. Nah, anak-anak, setelah kamu merancang teks tanggapan, demikian saya tampilkan bagaimana merancang dan langkah-langkah menulis teks tanggapan. Yang pertama, terlebih dahulu kamu tentukan topik atau karya yang akan kamu tanggapi. Boleh kamu cari dari hasil karya lukisan, novel, ataupun cerpen. Kemudian selanjutnya baca. Kalau berupa lukisan, kamu perhatikan setiap lukisannya. Kemudian pahami dan pelajari karya tersebut. Nah, baik berupa lukisan, novel, dan cerpen, dan masih banyak hal yang lain. Kemudian catat hal-hal penting dari hasil karya tersebut. Nah, kamu boleh membuat di catatan kamu hal-hal yang penting yang menurutmu menarik yang akan kamu buat dalam suatu teks tanggapan. Kemudian temukan kelemahan dan keunggulan hasil karya tersebut. Mari, ada baiknya kalau jika berupa novel, kamu harus baca dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan cerpen. Nah, jika lukisan, kamu perhatikan setiap ukiran dari suatu karya tersebut. Selanjutnya, susunlah hal-hal penting tadi berupa kelemahan dan keunggulan menjadi ke dalam satu teks, menjadi satu teks. Nah, setelah kamu susun menjadi satu teks, kembangkan susunan tersebut menjadi teks tanggapan sesuai dengan struktur teks tanggapan. Saya ulangi struktur teks tanggapan tadi, yaitu berupa konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, anak-anak sekalian, silakan kamu cari dan temukan suatu hasil karya, baik berupa lukisan, novel, dan cerpen. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Siapa nama pengarang atau pelukis dari hasil karya yang sudah kamu temukan? Kamu boleh cari, nak.
Selanjutnya, bagaimana menurutmu hasil karya tersebut? Apa keunggulannya dan apa kekurangannya? Saya harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Nanti sesudah kamu jawab pertanyaan ini, pada pertemuan selanjutnya akan ada tugas kita selanjutnya. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Ada baiknya kita akhiri dengan doa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.